Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad Pagi Masjid Al-Arqam yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Dimudahkan langkah kita hadir pada kajian Ahad Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita umatnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, di Ahad Pagi hari ini edisi istimewa waktunya menjelang Ramadan. Kirang pinten dinten nggih Bu? 12 hari, 11 hari. 11 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Istimewa juga penceramahnya sudah hadir di hadapan kita, beliau Profesor Kiai Haji Dailami. Profesor Dailami saking Purwokerto, sesepuh kita, sebuah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Baik, edisi istimewa ini alhamdulillah kita cukup bersemangat, pagi cerah dan dikarunia kesehatan. Mari Bapak Ibu, kita awali pertemuan kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Dan di hari ini kajian-kajian jelang Ramadan tentu kita semakin sudah mulai terasa atmosfernya, auranya, suasana Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah kita ngaji bareng dengan tema menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Kiai Haji Dailami. Kepada Profesor kami silakan. Kemudian Bapak Ibu, sebentar kami beliau juga sudah menuliskan tema tersebut dalam sebuah buku. Wonten ngajeng sampun wonten, kita sediakan Bapak Ibu menawi ngersakaken mangke saged ngasta wonten ngajeng. Tentunya dengan mahar pinten 50.000. Nggih, maharipun cukup 50.000. Bapak Ibu saged wonten ngajeng mriku. Selanjutnya kepada Profesor Dailami kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian yang saya hormati, Ketua Takmir dan Panitia Penyelenggara, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat yang paling utama setelah Islam adalah kesehatan dan kesempatan. Ya. Sabda Nabi, dua nikmat itulah yang sering dilupakan orang.
panjenengan saged rawuh wonten majelis mriki karena sehat lan sempat. Kathah tiyang sempat boten sehat. Kasa wangsulipun kathah tiyang sehat, tiyang sempat boten sehat. Alhamdulillah panjenengan sehat, sempat. Oleh karena itu saya selalu berdoa, mudah-mudahan kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini kok sakit mengantar kita menjadi kawulane ingkang dipun ridhoi. Ya. Kita hanya butuh ridho. Ya. Butuh ridho, mboten butuh napa-napa. Asal orang itu sudah diridhoi Allah beres. Pitados, ridho niku napa sih? Disenengi. Disenengi. Nuwun sewu nang alam donya mawon, dikala panjenengan disenengi tiyang niku beres. Paham? Niku. Kula riyen dikala kos teng Jogja, karena majikan seneng kalih kula, lah Mas Delami mboten usah masak. Niku ampun wonten sayur. Niki nuwun sewu. Bahan aneh tangga-tangga niku karena saya mulai ngaji lari-lari niku. Ustadz Mas Delami mboten usah masak, mungkin kula teri sayur kali sego saking yen kula. Niki karena disenangi. Wong disenengi utange akeh ora bakal ditagih. Pitados? Tapi anggar wong disengit, utang 200 bisa ben ketemu di tagih. Nah karena itu saya katakan yang penting diridhoi. Apalah artinya pahala banyak kalau tidak diridhoi. Ya mendingan akeh dosaning diridhoi. Kalau orang diridhoi itu sudah selesai. Mardotillah. Nah, kapan untuk menjadi mardotillah? Lah ini masalahnya. Gampang domongna angel dilakoni. Kita ini sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat pada firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasul. Orang dapat ridho Allah kalau mengikuti Rasul. Sinten kemawon asal mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul itu juga kalimat yang mudah. Jebule angel dilakoni. Kulon panjenengan nuwun sewu. Mengikuti Rasul ini ada yang garis besar, ada yang rinci. Sing garis besar napa? Ini sing umum garis besar. Sesampunipun sholat, nggih, niku hal yang biasa. Angger arep ngikuti Rasul kuwi ya wong Islam kuwi siji seneng maca Quran. Seneng maca Quran. Loh kenapa seneng maca Quran? Quran itu firman Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, mesti cinta kepada firman-Nya. Wong kula mboten ngertos artose. Tanggungan. Nggo ngapa maca Quran ora ngerti artine. Itu pasti omongan orang yang tidak pernah baca Quran. Angger wong sing ngrembug zakat, niku berarti belum pernah zakat. Paham nih? Angger wong wis biasa zakat enggak ada masalah. Orang artine zakat paton. Bareng-bareng. Orang artine bocah digerakkan nggo zakat. Ini berarti enggak pernah zakat ya.
Kalau ada orang mengatakan nggak ada artinya, baca Quran nggak tahu maknanya, pasti nggak pernah baca Quran. Saya sering diundang profesor, saya sering diundang doktor. Padahal saya kalau di pengajian ya saya senang saja. Ustaznya siapa? Pak Delami. Gak usah profesor, doktor, haji lah, kayak ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Memang ada orang gila, gila pangkat. Saya pernah dulu itu kalau saya ngajar di mana-mana itu ada beberapa teman, ibu-ibu yang karena memang nuwun sewu mencintai lahir dan batin, jadi mencintai ustadz. Jadi saya kemana-mana dulu nggak boleh pakai mobil sendiri. Ustadz mau kemana? Wonosobo, pakai mobil saya. Mobil ustadz jelek. Gitu. Ini mobil saya baru. Nah itu bersama istrinya. Lalu ada lagi sekretaris juga bersama istrinya. Suatu ketika ada pengajian tidak menyebut nama saya profesor. Ya. Tidak menyebut nama profesor. Nulis. Mohon maaf Pak Delami itu sudah profesor. Sebut profesor, doktor gitu. Santrinya yang protes malah. Saya katakan tidak seperti itu. Orang itu bukan profesornya, bukan doktornya. Orang itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda cinta kepada Allah, mesti cinta firman-Nya. Lari nem, anggar lagi pacaran, dikirimi WA sekang pacare, mesti warawiri diwacani. Iya kan? Dulu zaman dulu ketika saya masih nom, ini layang kepada cintaku. Surat itu nggak akan disobek, nggak akan warawiri diwacani. Padahal selesai. Nah, ini kalau cinta kepada Allah mesti cinta kepada firman-Nya. Yang kedua, ya. Bagaimana nggak tahu artinya? Nabi memang bersabda, tahu atau tidak tahu, bahwa baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf, tetapi tiga huruf. Ini kalau kita lihat. Ini garis besar baca Quran. Yang ketiga apa? Quran itu mujizat. Quran itu mujizat. Tanda-tanda mujizat itu apa? Mengalahkan. Mujizat itu bisa mengalahkan. Maka mujizat pasti akan mengalahkan hawa nafsu. Karena itu kalau mau mencintai Rasul, mencintai Allah, dimulai senang baca Quran. Subuh 10 ayat. Maghrib 10 ayat. 1 hari 20 ayat. 1 bulan 600 ayat. 1 tahun 6.000 ayat. Berarti 1 tahun khatam. Mau dipraktekna? Dereng. Nah, saya mengatakan, yang penting orang itu membuat kebiasaan baik. Panjenengan biasa baca Quran. Suatu ketika tidak membaca karena halangan baik manusiawi maupun yang lain. Maka Nabi bersabda, kamu tetap mendapat pahala sebagaimana biasanya. Hadis riwayat Bukhari. Kebiasaan. Baca Quran. Yang kedua, ini garis besar. Bukan garis kecil. Apa? Senang sholat malam. Senang sholat malam.
afdhalus shalah ba'dal fardhu ba'dal maktubah sholatul lail. Sebagus-bagus sholat sawise sholat wajib iku sholat bengi 11 rakaat atau 13 rakaat. Badhe model napa monggo. 4-4-3 kenging. 4-4-3 tetapi kayak sholat ngisa kenging. Ada tahiyat awal tapi rakaat ketiga tetap membaca keras. Hadis riwayat Bukhari kenging. Muhammadiyah milih 4-4-3 orang nganggo tahiyat awal. Sebabnya apa? Ben cepet. 2-2-2-2-3 kenging. 2-2-2-2-2-2-1 kenging. Ya. Monggo badhe pilih kados pundi salat malam. Ya. Yang penting berdasarkan hadis yang sahih. Ini garis besar. Nomor 3 napa? Napa, Mbak? Napa yu? Nomor 3 ini napa? Seneng puasa sunnah. Puasa sunat yang ada dalilnya. Nggak usah neko-neko. Sekarang sedang viral. Siapa yang membaca Quran malam nisfu Saban bla 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 bla. Nggih napa nggih? Hadise dhaif. Panjenengan kalau mengamalkan yang sahih saja pun Masya Allah. Puasa Senin, Kemis. Puasa hari Bid 13, 14, 15. Puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Syawal bagi mereka yang memakai hadis Muslim. Barang siapa yang setelah Idul Fitri puasa 6 hari dan seterusnya, monggo. Sing ora puasa ya ora apa-apa karena hadisnya dipersengketakan. Imam Syafi'i memakai dalil itu 6 hari setelah hari raya. Tapi Imam Malik menolak. Ya. Saya tidak mengerjakan karena saya tinggal di Madinah. Saya tidak melihat ulama Madinah pada puasa Syawal. Ini ditulis dalam kitabnya Al-Muwatta. Kalau panjenengan puasa yang begini saja setiap bulan puasa 11 hari. Berarti hampir 50%. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8 dina. Tambah 3 dina pinten? 11 hari. Puasa. Kemudian yang keempat apa? Seneng sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Nuwun sewu, banyak orang yang berhasil menjadi orang yang soleh sosial. Apa maning jenenge wong Muhammadiyah, sing jenenge sedekah niku nyah-nyoe luar biasa. Tanah 5 hektar diwakafaken. Itu di Tegal, Banjarsari. 5 hektar. Sudah ada bangunannya. Di Jogja itu ada bangunan yang mungkin menghabiskan 5 miliar. Diwakafkan. Yang namanya lazismu, nuwun sewu, bergerak mengumpulkan dana dari Banyumas miliaran. Bulan Ramadan ini biasanya targetnya satu Jawa Tengah itu 35 miliar. Dan itu terpenuhi.
amal sedekahnya luar biasa. Saya melihat seperti itu, namanya amal sosial. Soleh sosial. Lahirnya buku ini karena merenung saya. Merenung. Berapa banyak kita menjadi soleh sosial tapi enggak soleh pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpikir, kepiye ya carane. Nuwun sewu. Yang ditulis di sini itu umumnya diamalkan oleh teman-teman kita salafi. Orang Muhammadiyah yang biasanya ngomong Quran hadis, ini dia ngomong natok ning ora dilakoni. Hanya beberapa orang saja. Kon maca Quran bebeh. Apa maning kon maca 10 ayat pertama surat Kahfi. Sahih dalilnya, Muslim. Siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Kahfi selamat dari gangguan setan, Dajjal. Itu sahih. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jum'ah, dia akan dilindungi oleh Allah dari Jum'ah ke Jum'ah. Hadis riwayat Tirmidzi hasan. Mereka mengamalkan. Kita hanya ngomong saja. Mari kita kembali kepada Quran. Mari kita kembali kepada hadis. Ming domong nak ora diamalaken. Nah, karena keprihatinan itulah kemudian saya mikir. Maka pikiran itu lahir buku. Namanya 24 jam belajar beragama Islam. Bukan belajar agama, tapi beragama, ngamalaken. Buku ini bagian pertama. Niki sedang melihat Rasul angger bengi ngapa baik. Ini sudah 300 halaman. Kalau malam Rasul itu apa saja sih? Jebul, ngerti jebul? Barang ditulis 300 halaman. Kalau maghrib, apa yang harus dilakukan Rasul? Rasul dawuhi, jangan kau biarkan anak kecilmu sendirian ketika maghrib. Panjenengan duwe putu cilik, duwe anak. Ngendikane Rasul, jangan kau biarkan anakmu sendirian. Karena waktu maghrib itu kelayaban setan. Pemahaman Jawa meh pada. Angger maghrib waktu sanding kalah kayak niku. Nah, Rasul mengatakan kelayaban setan. Mulanya apa? Tutup pintu, baca bismillah. Tutup pintu, baca bismillah. Setan ora bisa buka lawang tertutup. Setan itu pinter ning bodho. Pinter ning bodho. Angger kon duwe ember ana banyune tutup. Niku ngendikane Rasul. Sampai sebegitu cara Rasul membina umat. Angger ku duwe banyu akeh ana jembangan, ora ana tutul, pelantangi kayu. Pelantangi kayu. Cukup setan wis wedi. Kalau kamu tidak menutup, air itu akan untuk ciblon setan. Niki nuwun sewu. Rasul sampai seperti itu. Nah, begitu ditulis, semuanya berdasarkan hadis. Saya tidak pernah ngomong kalau nggak ada hadis.
Seperti jamaah pengajian ini, saya kadang-kadang tersenyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Allah dalam riwayat Bukhari mengatakan begini. Nabi bersabda, setiap hari, setiap malam itu ada malaikat yang tugasnya keliling. Keliling, goleti majelis zikir. Goleti majelis zikir. Jadi malaikat itu ada tugasnya banyak. Ya. Ana sing malaikat tugas pagi, tugas sore. Timbang terimanya waktu subuh dan waktu ngasar. Ada lagi malaikat yang tugasnya mengawal manusia. Ya. Malaikat setia. Ya. Tapi malaikat jebul isinan. Ngertos isinan? Beda karo setan. Ya, setan itu luar biasa. Isinan kalau angger panjenengan mlebu kamar karo bojone, malaikat metu. Malaikat medal. Niki karena isin malaikat niku. Nah, karena itulah kemudian disuruh berdoa karena nggak dikawal oleh malaikat. Niki nuwun sewu. Ana malaikat sing tugase saben dina Jumat. Ngabsen wong sing teka maring masjid. Sapa sing teka pertama, kedua, ketiga, keempat. Sing teka pertama kayak dene wong kurban unta dan seterusnya dan terusnya. Ketika khotib berdiri, buku ditutup. Sudah tidak dibuka lagi. Nah sekarang ada malaikat yang tugasnya keliling mencari majelis zikir. Kalau ketemu ada, maka malaikat mengundang teman-temannya. Melindungi. Panjenengan dilindungi oleh malaikat. Nah, itu. Allah berfirman. Itu. Hadis itu. Hadis qudsi. Allah berfirman. Wahai malaikat, hambaku sedang apa? Allah sudah tahu kalau hambanya sedang zikir. Tapi tanya kepada malaikat. Hambaku sedang apa? Sedang zikir kepada engkau. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Memujimu. Malaikat, kenapa mereka memuji saya? Apa mereka manusia pernah melihat saya? Malaikat menjawab, wallah la ra'auhum. Mereka belum pernah melihat engkau. Ya. Belum pernah melihat engkau. Tapi hambamu sudah bertasbih, bertahlil, bertakbir, memuji, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana sekiranya kalau manusia itu melihat aku, firman Allah, malaikat menjawab. Apa jawabnya? Hambamu akan lebih lagi mensucikanmu, lebih lagi mengagungkanmu. Wong ora weruh bae wis begitu, apalagi melihat. Apa yang mereka minta? Hambamu minta untuk masuk surga. Apa hambaku telah melihat surga? Belum. Belum. Itu. Demi Allah, wallah. Demi Allah, hambamu belum melihat surga. Bagaimana kalau sekiranya hambaku melihat surga? Mereka akan lebih beribadah luar biasa. Asyaddu ibadatan. Semangat beribadah. Lalu apalagi mereka yang lakukan oleh hambaku? Mohon ampun kepadamu. Agar tidak dimasukkan neraka. Apa mereka pernah melihat neraka? Belum, wahai Tuhan. Itu. Bagaimana kalau sekiranya hambaku melihat neraka? Asyaddu khaufan. Akan lebih takut kepada neraka dan mendekat kepadamu, wahai Rabb. Wahai malaikat,
saksikan di hadapanmu. Aku ampuni mereka yang datang ke majelis zikir. Aku ampuni mereka yang datang ke majelis zikir. Ada malaikat yang ngacung, interupsi. Mohon maaf, Rob. Apa? Yang datang itu hanya kadang-kadang hanya datang doang. Itu. Bagaimana sih? Kadang-kadang ngantuk. Itu. Ada lagi datang karena ingin sarapan pagi bersama. Di Purwokerto itu kalau habis ngaji begini itu sarapan. Tegar iki sarapan mboten? Mboten? Nah, innalillahi. Innalillahi. Gembirakan jamaah. Duitnya nggo ngapa? Orang nggo menggembirakan jamaah. Jangan takbir bahil. Orang yang sodako itu ingin segera uangnya ditanjakan. Loh kok malah uangnya disimpan nang bank yang memberi manfaat? Bank. Uang panjenengan tidak pulang-pulang pahalanya kepada panjenengan karena uangnya nggak digunakan. Apa nggak tamir dolim? Tamirnya nanti kok asem. Saya dari dulu ketika masih muda sudah ngomong seperti itu. Saya pernah Jumatan di Balikpapan. Pengumuman. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian. Tabungan Bapak sekalian yang lewat kalengan sudah 11 miliar. 11 miliar. Saya berkata, takmir zalim. Takmir zalim. Loh kenapa uang 11 miliar yang menerima manfaat siapa? Bank. Jamaah nggak pernah dapat nikmati apa-apa. Masjidnya juga dibangun oleh negara. Ini di dekat Sungai Mahakam itu. Masjidnya indah sekali. Jadi ini nuwun sewu. Jangan bakhil. Loh, saya memang seperti itu. Orang pada iktikaf. Jadi iktikaf betul? Hah? Tanggal 21, 23, selawe, 27, nggo iktikaf betul? Hah? Madane isin jawabe. Angger wong Muhammad dia iktikaf. Loh. Dari Quran, dari sunnah, dari Nabi. Iktikaf lanang wadon. Istri Nabi iktikaf. Kenapa enggak kita amalkan? Alhamdulillah di Purwokerto. Kalau yang namanya tanggal-tanggal ganjil, masjid rame. Masjid Baitul Salam itu saya perintahkan iktikaf. Pripun carane? Pertama belajar iktikaf. Pertama belajar iktikaf. Carane pripun? Trawahe diundur bengi. Panjenengan tindak datang masjid jam 1 bengi. Salat ngisa. Salat tarawih. Insya Allah 3:30 terampung. Ini sudah dalam kerangka iktikaf. Karena itu apa? Panjenengan maca donga dan lain sebagainya monggo. Itu namanya iktikaf. Latihan iktikaf. Iktikaf sing bener pripun? Iktikaf sing bener yang mlebu jam 6 ngisuk bali jam 6. Niku sing bener. Sekarang masuk, besok pulang keluar. Itu yang Rasulullah seperti itu. Nah kita kan tidak Rasulullah. Ya separuh bengi lah. Kalau panjenengan kelakoni saja sudah luar biasa. Sanggup mboten ngenjang nglakoni
takmir masjid. Ya, takmir masjid. Orang-orang muda kalau mau tarawih sore silakan. Tapi orang-orang tua tarawihnya jam 1 malam. Jam 1 malam. Terus sambung iktikaf. Sambung iktikaf. Kalau mau mencontoh Rasul. Lah ngerti arep pulang gaya piye tak undang. Nah, ini monggo. Lalu apa tadinya? Begitu datang, orang pada sahur pulang. Lapor kepada saya. Wah, mengi-mengi Bali, dadak sahur, teka maning. Gitu. Umurnya wis akeh, kan gitu. Ada laporan kepada saya. Nah, tahun depan saya garap lagi. Apa? Saya mendengar alhamdulillah sudah pada iktikaf. Bahkan tidak hanya tanggal ganjil tapi mulai tanggal 20 saya bersyukur. Ning tak miri urung deleng wong saya bilang gitu. Terus kondisi dereng melihat orang. Tak miri orang duwe rasa melas. Wis tua arep bali ming arep mangan gegel sepiring. Ini sepiring anggar wong mun tuwa be ora entek nggih. Niki nuwun sewu. Ya. Dadak Bali maning apa ora melas. Lah kepripun? Duwite nggo ngapa? Duwite nggo ngapa? Sekarang itu kan sudah nuwun sewu. Di sana pojok, sana pojok sudah. Orang mau minum silahkan, mau teh silahkan, mau kopi silahkan. Jangan khawatir melarat masjid. Di Purwokerto itu ada jamaah pengajian saya yang kalau saya nulis buku ini mesti dibagi gratis. Dibagi gratis. Biasanya minta jatah 250. Tapi panitia yang ganti cetak. Saya mengatakan, kok wani-wani ini? Urusannya Gusti Allah. Gitu. Urusannya Gusti Allah. Luar biasa. Begitu panjenengan sedikit begini, besok ngaji, plek, anak sing 100, anak sing 50, anak sing iki nuwun sewu. Jangan takut melarat. Nabi enggak takut melarat, Nabi takutnya apa? Kaya. Loh. Aku ora wedi melarat, ini tak wedeni sugih. Karena apa? Anggar soge niku apa-apa kelalen. Nggih napa nggih? Niki nuwun sewu. Nah, monggo. Jadi Bapak dalamnya kan reklama ben bukune payu. Enggak. Apa dikira anggar nulis buku duwe bathi akeh? Nulis niki nuwun sewu. Salah satu yang menyebabkan saya tadi jadi sakit, ini karena apa? Karena biasanya saya itu tidurnya jam 1:30 malam. Jadi di depan komputer itu selama 20 tahun. Dokter sudah menasihati, tapi setelah mengatakan saya tidak ikut nasihat dokter. Itu. Otak saya akan jadi kental kalau untuk berpikir. Itu berkali-kali dinasihati. Sejak tahun 98 sampai dengan zaman COVID itu saya tidurnya paling gak asik 1:30. Bangunnya 3:30. Berpuluh tahun. Sejak nyusun disertasi terus. Ya. Nah, sekarang dibatasi. Tidak boleh lebih dari jam 10. Nah, saya taat dok sekarang. Manutlah ngentikane dokter. Jam 10 tidur, jam 10 tidur. Tapi tadi malam sampai jam 11.
Karena saya dari Sampang. Ya, dari Sampang. Nah, kembali kepada apa yang kita lakukan. Mari kita menjadi soleh pribadi. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya mengikuti Rasul secara rinci. Dimulai dari Nuwun Sewu. Ngendikane Rasul, angger turu lampune pateni. Niku Rasul. Ya. Lampune dipateni. Jebul, tahu jebul? Saya membaca artikel itu. Pada waktu malam itu ada partikel-partikel yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia yang sedang tidur, ya, yang gelap, Itu kata dokter, Nabi Snes dokter. Hanya Nabi mengatakan berapa banyak orang menjadi korban lampu. Kalau lampu sekarang listrik, nek lampu riyin ngangge minyak tanah. Sentir, senggol tikus, rubuh, putah, kebakaran. Gara-gara ada rumah kebakaran itulah Nabi mengatakan, atfi'un nar, pateni genine, pateni genine. Jadi ini Rasul. Lalu yang kedua, kepripun rikala badhe sare. Rikala badhe sare. Apa yang pertama kali dilakukan kalau mau tidur menurut Rasul? Napa? Wudu. Bapake buat wudu. Temenan. Bar wudu. Kaya dene wudune wong arep salat. Bar wudu mestine salat tuhur. Salat sukril wudu. Tapi Ustaz Dailami dong-dongan. Tahu dong-dongan? Angraki madan semringah ya gelem sholat tuhur kan gitulah ya. Dalam hadis memang tidak ada perintah sholat tuhur setelah wudhu. Ya, tidak ada. Hanya dikatakan fatawaddo. Ya, berwudulah kamu sebelum tidur. Nggak ada diteruskan dengan kemudian sholat. Dalam hadisnya nggak ada. Tetapi ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Suatu ketika Rasulullah nimbali sahabatnya yang namanya Bilal. Wahai Bilal, pekerjaan apa yang paling kamu sukai setelah kamu masuk Islam? Wonten apa Rasul? Aku krungu suara sandalmu nang swarga. Kripik-kripik sandalmu di swarga. Apa? Kula mboten nglampahi napa-napa kejawi kula saben wudu mesti salat duka wudu siang napa dene dalu. Ini salat tuhur namanya. Monggo dilakoni aja kayak ustadi degelengan. Ya. Saya terus terang saja, kadang-kadang iya, kadang-kadang menusa. Ya. Tuhur. Bar wudu napa? Masa donga. Donga bar wudu. Kula panjenengan banyak kesalahan yang menurut saya perlu diluruskan. Panjenengan harus wudu batal. Ngendikane napa? Alhamdulillah apa asem? Hah? Asem wis wudu batal. Loh mestinya alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Alhamdulillah bisa ngentut. Bayangkan kalau nggak bisa ngentut. Nggih napa nggih? Berapa juta hanya gara-gara tidak ngentut. Alhamdulillah. Yang kedua apa?
Diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Apa? Berwudu, masuk kamar mandi, doa. Berwudu dengan baik, keluar dari kamar mandi, berdoa. Napa mboten pahala? Luar biasa. Berwudu, berdoa. Apalagi ditambah sholat. Ini kita itu kurang berterima kasih kepada Allah. Ya. Saya berkali-kali, Bu, anggar batal, aja ngomong asem. Alhamdulillah. Jadi pertama wudu. Yang kedua napa? Anggar badhe sare. Napa? Ngapalaken sing dilakoni mambengi napa? Hah? Donga. Dereng gasiken dongane. Napa? Nyaponi kasur. Niku dawuh Rasul. Dikebutaken niki. Disaponi. Nabi ngendika, kowe ora ngerti nang ngisori spraymu mbok-mbok ana apa-apane sepeninggal kamu. Di bawah kadang-kadang ana corone. Kadang-kadang ada macam-macam. Nabi ngendika, kowe ora ngerti ana apa peristiwa saat suwe kowe lunga. Wonten buku niki wonten. Jadi dikebutna di saponi. Bismillah, saya melakukan ini mengikuti perintah Rasul. Bar niku napa? Mapan? Mapan turu? Napa? Nah, kok anggar kayu ini mapan jenenge? Napa? Ah, maca surat Tabarok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang orang ngerti. Ya. Baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sampai rampung 30 ayat. Nabi wonten hadis dipununtiaken, Nabi ora sare sedurunge maca surat Al-Muluk lan maca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu 60 ayat. 30 ayat. Surat Muluk juga 30 ayat. Panjenengan maca surat Sajdah kenging, maca Al-Muluk kenging. Yang baik dua-duanya. Senang buri takon. Lah niku kapan turune? Nggih napa nggih? Jawabe monggo merem dewek. Merem dewek. Mun rampung lajeng napa? Hah? Nah, ini berarti sing salah ustadi. Ora tahu dimulangaken. Karena mulange muluk-muluk. Nggih napa nggih? Mulange kaya ya hak. Sing kesampar kesandung ora tahu dimulangaken. Kiai ini harus istighfar. Saya juga dulu istighfar karena apa? Lah wong kaya kuwi ke diwulangno wis ngerti dewek. Jebule ora ngerti. 2 tahun yang lalu saya takon, Mas, sampean anggar bar salat maca apa? Wong kula sagede ngastagfirullah nggih astagfirullah. Nah, sampean kula ming donga tok. Lah saya jebule sregep jamaah ning ngurung ngerti dongane wiridan. Nah, maka saya susun ini loh Nabi wiridane. Jadi anggar
wong mengikuti Rasulullah bar sembahyang niku suwe lungguhe. Pak Delam itu orang Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah mendapat rahmat dari Allah, sering kaji. Rikala masih nom. Pak Delam umur wis 77 tahun. Insya Allah benjang menawi ganep tanggal 16 niku ganep 77. Angger wakil presiden ganep 80 ini. Kan kemarin ulang tahun itu. Ganep 80. Nah, saya katakan apa? Ini pun sewu. Kita tidak ngerti mereka. Lalu saya tulis, ini loh Pak, wacane. Saya bagikan kepada jamaah. Di Baitul Salam, di masjid saya. Oh, jadi suwi. Oleh karena itu ketika haji, saya bareng-bareng kali teman-teman kita dari pimpinan NU yang jadi petugas haji, itu sering ngomong, Pak Delami patuse dadi wong NU lho. Lah napa sih wiridane suwi? Wiridanya lama. Lah karena apa? Memang tuntunan Rasul. Dakwah. Kejaba ngger anak keperluan. Allah mantas salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, rampung. Kalau tidak panjang. Panjang. Nah, ini nyuwun sewu. Jadi apa setelah membaca tabarok tadi? Lungguh teng tipan. Tangannya kayak niki. Disebul. Maca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Terus diusapaken. Bagian badan depan. Dilakukan 3 kali. Mun dilakoni dereng. Nah, makin dalu dilakoni. 3 kali. 3 kali. Bar niku nembe. Nah. Napa dongane bar angger kaya niki? Bismika Allahumma wa bismika mut. Nggih. Kuwi berarti panjenengan isi kelas TK. Kelas TK. Nopo? Baca doa. Bismika Robbi wada'tu jambi. Wabika arfa'uhu. Wa inam sakta farhamha. Ini doanya. Dawa doanya. Bar niku napa malih? Merem? Derek. Karepe merem. Wa in arsaltaha fahfadha. Ya. Ini doa pertama kali. Bar niku napa? Amana rasulu bima unzila ilaihi rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli lanu pariku pena ahadimi rusuli wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ngantos rampung 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bar niku napa? Merem. Dereng. Lho kapan turune? Niku. Kadang-kadang ngurung rampung wis turu. Bar niku maca ayat kursi. Maca ayat kursi. Mila sering kula atur wonten tempat sanes niki jam 7 muncul nggih. Orang nabi dangi kan melas nggih. Ustaz tipe ngelak ngerti banyu iki kan.
Tega-tegane. Tega-tegane. Lho Pak Delami berangkat jam 4:20 dari Purwokerto, nggih. Jam 4:20. Subuhannya di pinggir jalan, mboten teng dalan mboten. Di pinggir jalan, di Kelampok tadi. Nah, kembali sekarang apa? Saya sering mengatakan, wong Islam niku saurorane nek bisa niku apal ayat kursi. Apal 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apal 11 ayat terakhir surat Ali Imran. Karena itu yang kesampar kesandung. Kesampar kesandung. Tiap hari kalau mau mengikuti Rasul tidak pernah lepas dari itu. Mapan turu, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Rampung. Karena itu kenapa merem? Dereng. Dereng. Napa? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah 33 kali. Ini wulangane Rasul datang mantune lan putrane Ali dan Fatimah. Suatu ketika Ali dan Fatimah niku nemoni Rasul ke rumah Rasul. Tapi Rasul tidak ada, yang ada hanya Aisyah. Wahai bunda, kata Fatimah, itu. Rasul ada enggak? Rasul sedang ada urusan di luar. Apa yang bisa saya bantu Ananda? Begini loh bunda, itu. Ini lihat tangan saya. Rojah-rajeh. Karena apa? Keperang. Jadi nyambut gawe luar biasa. Kula niki kan putra Rasul. Kayane ora patut wong putra Rasul kok bekerja kasar. Lalu matur kali Rasulullah, putra putrine nyuwun pembantu. Minta pembantu. Tetapi Rasul nggak ada, mangke pun aturaken. Nanti sampaikan kalau Rasul pulang. Nah, setelah itu betul. Ali pulang, Fatimah pulang, lalu Rasul datang. Aisyah berkata, tadi Putrinda dan Ali datang ke sini. Apa keperluannya? Bla 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 bla, minta pembantu karena kerja keras. Rasul terus datang ke rumah Ali. Niki angger kula panjenengan belajar Rasul niki nuwun sewu. Begitu ada keperluan anake, wong tuane marani. Panjenengan kaya niku? Hah? Dereng. Ini Rasul. Perhatian dengan anak luar biasa. Suatu ketika, nuwun sewu. Kalau masih satu rumah, ini Ali ora tangi bengi, Fatimah ora tangi bengi. Digedor. Itu. Fatimah, dalam Rasul, ora sembahyang ya bengi ya. Ini perhatian Rasul. Ali jawab. Jawabannya kayak jawaban lari sekarang. Itu hadis riwayat Bukhari. Rasul, kula niki li makhluke Gusti Allah. Angger Gusti Allah ngersakna nyong sembayang ya nyong bisa tangi. Wong Gusti Allah ora ngersakna nyong ora sembayang ya ora bisa tangi. Nabi itu diam. Diam. Enggak bicara apa-apa. Sambil pergi menepuk ini baca
ayat yang ada pada surat Al-Kahfi. Aksaro jadalan. Manusa pancen akeh alasane. Niki nuwun sewu. Nah, ini yang tadi cerita apa? Cerita Ali setelah pulang dari tempat Rasulullah bubukan, turunan nang dipan. Istirahat. Tiba-tiba Rasul datang. Ali tangi, ngadeg. Ora apa-apa. Tetap turun. Nah, akhirnya Ali tetap turun. Rasul duduk di depan titipan itu. Ini saya bayangkan, wah, mesranya hubungan menantu dengan mertua. Mesranya hubungan menantu dengan mertua. Bahagia sekali Ali punya mertua Rasulullah. Gitu. Aja kayak Pak Delami. Diundang mantu nebera teka-teka. Ini. Karena disuruh dia tidur. Tangan Ali memegang kaki Rasul. Apa komentarnya Ali? Allahu Akbar. Kaki Rasul dinginnya luar biasa. Lalu Rasul bersabda, kamu tadi datang ke rumah Fatimah? Iya. Ada apa sih? Bla 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 bla. Minta pembantu. Apa kamu mau saya beri yang lebih baik dari seorang pembantu? Ya mau. Ya mau. Wong saya sedang minta malah mau dikasih yang lebih baik. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sebelum kamu tidur. Karena dengan membaca itu nilainya lebih besar dari seorang pembantu. Jadi orang turu-turu. Wah, maca dongan terus. Nah, kalau sampai ini berarti panjenengan sudah naik tingkat SMA. Nah, baru setelah itu ini baru baca apa? Doa. Allahumma qini adzabaka yauma tab'asu ibadak. 3 kali. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut 3 kali. Niku kelas SMA. Nah, ditekana kelas mahasiswa. Apa? Maca doa terakhir. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wafadtu amri ilaik wa wajahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rohbatan wa rohbatan ilaik la manja wa la malja'a illa minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Tidur. Jadi setengah jam persiapane gendonga. Angger pancen saat panjenengan santri sing temenan mengko bengi damalna. Diwaca buku ini. Saya membawa 85 buku tok. Ini ya. 85. Dibaca. Aku ora maca sajadah, mboten apa-apa. Ning maca surat Tabarok. Wudu aja kelalen. Belum lagi ketika ngelilir. Masya Allah. Panjenengan sok ngelilir mboten? Wong tangi turu angger bengi niku banyak masalah. Di sini saya ceritakan. Ngelilir karena ngimpi. Nah, ngelilir karena ngimpi. Bagaimana kalau ngimpi? Di sini saya tulis. Hanya pesan saya. Ngendikane Rasul, ngimpi kuwi ana 3 warna. Ngimpi apik sekang Gusti Allah, ngimpi ala sekang setan,
ngimpi sing ora apik ora alak. Sebab gua apa? Kuwi bayangan hatimu yang belum ketekan. Ilusi. Duwe karep ora tekan-tekan. Kepengen tuku mobil, ora tuku mobil. Jadi ngimpine tuku mobil. Itu namanya ilusi diri. Kalau ngimpi baik, itu datang dari Allah menggembirakan. Kalau datang dari setan, mesti ngimpi yang kamu tidak senangi. Apapun mimpi, poma-poma aja diceritakna karo wong liya. La duruka, tidak akan memberi maldorot mimpi jelekmu kalau kamu tidak bercerita kepada orang lain. Nang Jawa kan nuwun sewu. Esok-esok nangis gara-gara ngimpi copot untune. Nangis. Kenapa sih? Ngimpi potol untune. Kenapa sih? Jare biyunge arep mati. Lah ya bener lah. Wong ya ora urip terus, Mbok. Nah, niki nuwun sewu. Ada suatu ketika ada sahabat yang ngimpi sampai sakit. Sampai sakit karena wedine. Pengaruh psikologi. Ora bisa turu. Lalu datang kepada sahabat Qatadah. Ya. Dia mengatakan, aku juga dulu seperti itu. Tapi Nabi mengatakan kalau bermimpi untuk tidak disampaikan kepada orang lain. Mbuh ngimpi apik, mbuh ngimpi ala. Anak sahabat teka, rawuh. Sowan Rasulullah. Rasul nuwun sewu. Wau dalu kula ngimpi. Nah, apa ngimpine? Kepala saya gelundung. Saya buru, gelundung terus enggak tersapai. Nabi, jangan kau ceritakan mimpimu kepada orang lain. Jiwamu untuk dolanan setan. Untuk dolanan setan. Nuwun sewu. Setan itu luar biasa. Setan itu melebu manusia. Salah satu pintu setan apa? Masuk kepada manusia. Riko lagi jengkel, lagi marah. Setan melebu. Nomor loro. Angop. Itu yadkhulus setan. Setan masuk. Hadis riwayat Muslim. Mulane Nabi ngendika tutupen tutupmu angger kowe lagi anu. Sebisa mungkin tutup. Itu pintu setan masuk. Nah, yang kedua ini yang jelaskan ini setan masuk dan seterusnya ini pada buku yang seri kedua. Ya. Seri kedua sudah di penerbit, sudah terbit. Tapi tidak boleh terbit gasikan, harus terbit setelah minggu kedua bulan Februari, bulan Maret. Karena pengantarnya kenang-kenangan saya diberi umur Allah 77 tahun, saya menulis buku kedua. Bersyukur kehadirat Allah. Apa salah saya seperti itu? Insya Allah tidak. Karena Ibnu Hajar al Asqalani saking senengin duwe anak lanang namanya Ma'ali ya. Beliau nulis sebuah kitab yang panjenengan biasa baca kitab itu apa? Kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram artinya apa? Kesampaian cita-citanya. Ya mungkin cita-cita duwe anak lanang. Nah, saya diberi umur insya Allah 77 tahun, saya tulis. Lalu bagian kedua, sudah di penerbit yang Ahad depan baru boleh terbit. Ya, Ahad depan, jadi setelah tanggal 16 ini. Saya tulis itu tentang setan melalui angop itu. Di sini saya tulis lengkap. Wong tangi turu ming arep buang hajat. Wis ngertilah serampung. Ya. Wis ngertilah serampung ini.
Paniatane bingung sampean mon tomanilah nggih. Nggih. Wong tangi turun itu karena buang hajat, karena mimpi, karena mau sholat malam, karena mau mengakhiri tidur, itu bangun. Semua saya tulis. Semua saya tulis. Apa Nabi juga buang hajat ketika malam? Nabi manusia biasa. Loh kok bisa nah hadise? Gara-gara Ibnu Abbas niku keponakane Maimunah. Maimunah niku garwa dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Ibnu Abbas naminipun Abdullah niku tidur di rumah Maimunah. Mengarep ngapa? Arep jingleng sewengi Nabi anggar bengi kuwi ngapa? Ini. Pun paham? Pun nggih, pun rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.